tanah yang dalam, kecil jatuh ke bumi. Luas tanah sebanyak madu adalah tanah harapan. Tanah Papua, tanah leluhur. Aku lahir bersama daun, bersama angin. Aku dibesarkan hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Papua, tanah leluhur. Aku lahir bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua. Biar nanti langit inspirasi dan ini persembahan dari timur untuk Indonesia, tapi saya juga mau bilang untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkanlah saya membaca satu kisah zaman dahulu untuk kita terinspirasi karena semua itu terdapat dalam Raja-Raja. Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elia sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tidak tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang pergilah, hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elia kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elia, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kuasamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah ke pintu, sesudah engkau masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Demikianlah kepadaku sebuah bejana lagi. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah
Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mengapa ini harus saya bacakan untuk kita semua? Karena saya sebagai pimpinan wilayah di tempat itu, masyarakat saya persis satu di antara 1.000 masyarakat pedalaman Papua, kampung-kampung yang masih termiskin, mengalami nasib yang sama seperti kisah yang tadi saya bacakan. Bapak Ibu, saya Riswanto, saya pendamping dari Koperasi Nonggup. Dari bacaan tadi, kenapa Bapak Distrik bilang bahwa bacaan dalam Alkitab tadi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 itu sama persis dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka hanya memberikan beras, supermi, ataupun minyak dan lain sebagainya kebutuhannya, dan dia tidak tahu seberapa besar uangnya. Gitu. Itu jadi masalah. Ya, jadi semua hanya sibuk dengan bagaimana caranya saya membayar pinjaman tadi. Itu masalah. Yang berikutnya lagi, dalam cerita tadi, seorang janda tadi mengadukan kepada Nabi Elisa. Pikirnya bahwa kalau dia mengadukan Nabi Elisa, kalau dia dililit hutang, pikirnya Nabi Elisa memberikan uang untuk membayar hutangnya. Demikian juga masyarakat yang ada di Iniandit. Kalau anaknya mau sekolah, uang transport tidak ada, mengadu kepada Bapak Distrik. Pak Distrik, anak saya mau sekolah. Sama persis. Pikirnya Pak Distrik mau kasih uang, tapi tidak. Pelajaran yang menarik, bahwa Nabi Elisa berkata kepada perempuan, apa yang ada padamu, itu yang menggugah masyarakat yang ada di sana. Apa yang ada padamu, itu yang ditekankan. Ya. Sudah tahu miskin, tapi masih ditanya, apa yang ada padamu? Ya, ternyata ditemukan 1 botol minyak, ya, orang bilang dalam buli-buli ya, 1 botol minyak. Maka Nabi Elisa bilang, supaya pinjam dari bejana-bejana tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Lalu masuknya kamar, tuanglah 1 persatu, yang penuh digeser, ya. Itu seperti itu. Nah, dalam cerita tadi, akhirnya terjadilah mujizat yang besar. Dari minyak 1 botol menjadi beberapa bejana dan mampu untuk membayar hutangnya janda itu. Iya. Jadi yang terjadi itu jadi mujizat yang besar, ya. Dari 1 botol menjadi banyak sekali. Ya. Dia harus menemukan partisipasinya. Dia menemukan apa yang ada di dalam dirinya, potensinya. Nah, kalau dalam cerita 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tadi, itu terjadi mujizat yang besar. Apakah juga yang terjadi di distrik Iniandit terjadi mujizat yang besar? Saya akan buktikan. Ya, ini buktinya. Silahkan. Terima kasih, nama saya Bruno. Dipilih dari masyarakat menjadi Ketua Koperasi Nonggup Solusi Ekonomi Mandiri. Ini 1, kekuatan besar dari anggota, iuran anggota yang awalnya 8.500.000 menjadi 850 juta rupiah dalam 3 tahun melalui Koperasi Wadah Nonggup. Dua, keakraban ini semakin hari semakin bertambah. Dari 20 anggota menjadi 416 anggota.
Ini sangat luar biasa bagi kami. Dalam satu kisah, satu anak SMP yang jarak jauhnya 15 kilo dari kampung ke kota, sekolahnya rajin. Namun ia pulang dari sekolah, rajin juga sarap karet, kumpul karet, datang ke koperasi, kami, anak itu jual ke kami koperasi, kami bayar uangnya. Uang kumpul membeli motor satu buah, motor kami siapkan, dia beli. Dan anak itu rajin sekali, lebih semangat ke sekolah. Bapak dengan mama dalam kelompok keluarga itu, bapaknya malam hari pergi menyadap karet, mamanya ibu paginya siapkan sarapan pagi untuk anak pergi ke sekolah dan persiapan sarapan pagi diantar ke kebun karet untuk layani bapak. Dan karetnya kurang lebih 5 kilo dari sana, bapak dengan mama pikul karet sampai di koperasi. Jual ke koperasi, kami beli. Uang itu pakai untuk kebutuhan. 3. Kekuatan yang lebih besar adalah nilai aset budaya ini luar biasa bagi kami masyarakat Papua. Koperasi Nonggup Solusi Ekonomi ini super. Apa yang menjadi inti dari mujizat tadi? Yang pertama, hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini adalah hubungan harmonis diri pribadi dengan Tuhannya, dengan sesama, dan juga dengan alam sekitarnya. Yang kedua, mampu menemukan potensi dirinya. Dan yang ketiga, melakukan dengan ketulusan hati. Ada pesan terakhir dari Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.